semuanya. Nah, di pagi hari ini, di hari Minggu ini, kita akan sama-sama mengikuti sekolah minggu. Nah, mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum kenal kita semua ya, Iya, Miss ya. betul. Kita akan memperkenalkan diri dulu. Oke, nama saya adalah Miss Hana. Nama saya Miss Elsa, dan yang di sebelah saya. Mr. Guntur. Saya Mr. Willy. Oke, kita akan sama-sama untuk mengikuti sekolah minggu dan bernyanyi bersama memuji Tuhan ya. Sudah siap ya anak-anak semua ya? Kita akan nyanyikan, mari kita bersukaria. Boleh sambil tepuk tangan anak-anak di rumah. Sambil nyanyi dulu nggak apa-apa ya? Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan wajah berseri. Hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita. Mari kita bersukaria. Oke anak-anak, sebelum kita memuji nama Tuhan lagi, kita akan bersama-sama berdoa terlebih dahulu ya. Ayo semuanya lipat tangan dan juga tutup matanya. Nanti Miss Hana akan memimpin dalam doa. Selamat pagi Tuhan, terima kasih untuk segala berkat Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini kami dapat mengikuti ibadah walaupun secara online Tuhan. Berkati kami Tuhan supaya kami dapat melaksanakan ibadah pada hari ini dengan baik Tuhan. Kami menyerahkan hari ini semuanya hanya dalam tangan kuasa Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Oke anak-anak, masih semangat memuji nama Tuhan ya. Nah selanjutnya kita akan menyanyikan sebuah pujian baca kitab suci. Nanti anak-anak boleh sambil gerakan tangan di rumah masing-masing. Tentunya kita akan menyanyikan pujian dengan penuh sukacita ya, Miss Betul Elsa. sekali. Kita akan menyanyikan lagu ini dengan penuh sukacita. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Sekali lagi ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Oke anak-anak, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kalian untuk mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, selamat pagi. Apa kabar kalian? Semoga tetap dalam keadaan sehat. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Sebelumnya, perkenalan dulu lah ya. Nama kakak Siska Hutajulu, guru PAK di SDK BPK Penabur Cirebon. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
Yuk, kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Sama-sama lipat tangan, ditutup mata, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan kami yang maha baik, yang bertahta dalam kerajaan sorga, kami bersyukur dan berterima kasih karena sampai saat ini Tuhan masih menyertai dan memberkati hidup kami. Tuhan, saat ini kami berada di rumah kami masing-masing, ingin bersama-sama beribadah sekolah minggu GKI Pengampon. Tuhan kiranya yang mengurapi dan memberkati kami, agar kami bisa paham atas firman yang akan sama-sama kami dengar dan pelajari sebentar lagi. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Oke, nah hari ini, hari Minggu tanggal 18 Oktober 2020, kita akan sama-sama belajar dari salah satu tokoh Alkitab yang tertulis dalam Perjanjian Lama. Kitabnya itu adalah 2 Raja-Raja 22 ayat 1 sampai 20. Kira-kira siapa ya dia? Dia adalah Raja Yosia. Raja Yosia ini sudah diangkat pada usia 8 tahun. Ketika itu Yosia hidup dengan benar di hadapan Allah, meskipun kakek dan ayahnya tidak mau menyembah Allah. Kakek dan ayahnya malah menyembah berhala, menyembah dewa-dewa, menyembah ilah-ilah yang tidak disukai Allah. Kemudian Yosia kecil yang masih berusia 8 tahun pastinya kesulitan untuk memimpin sebuah kerajaan yang besar. Tantangannya itu adalah Raja Manasye ataupun ayahnya memerintah selama 55 tahun, menjadikan bait suci sebagai tempat penyembahan dewa-dewa seperti yang sudah kakak katakan tadi. Kemudian hal itu membuat banyak sekali Alkitab ataupun Taurat-Taurat yang diabaikan. Diabaikan dalam artian tidak dipakai, tidak dipedulikan, tidak tahu di mana. Sehingga kitab-kitab itu ada yang hilang, bahkan ada yang rusak. Kemudian kebaikan yang dialami oleh Yosia adalah ada beberapa orang yang tetap setia untuk menyembah Tuhan bersama-sama dengan dia. Kemudian Raja Yosia ingin membuat perubahan. Kemudian dia juga ingin lebih dekat kepada Tuhan. Akhirnya dia belajar. Belajar tentang apa? Dia belajar tentang Tuhan pada usia 16 tahun. Dia belajar bagaimana menyembah Tuhan dengan baik, bagaimana mengenal Tuhan dengan baik. Kemudian dia membersihkan kerajaan Yehuda dengan menghancurkan patung-patung berhala. Dia memusnahkan semuanya. Dia mengerahkan banyak orang untuk membakar patung-patung dan peralatan yang digunakan untuk menyembah berhala. Itu dilaksanakan pada usia 20 tahun. Kemudian hal yang membanggakan dan dinanti-nanti oleh Yosia adalah memperbaiki dan membangun kembali bait Allah di usianya yang ke-26 tahun. Dia mengerahkan banyak orang, kemudian dia juga mengutus orang-orang yang sudah profesional agar pembangunan bait Allah ini terlaksana dengan baik dan hasilnya juga yang terbaik. Kemudian selanjutnya ada kejutan yang luar biasa yang mereka temukan selama memperbaiki bait Allah, yaitu kitab Taurat ditemukan. Nah, kita sama-sama bahas dulu nih, kitab Taurat itu apa sih? Kitab Taurat itu disebut juga dengan Pentateuch, adalah
5 kitab pertama ataupun kitab Musa yang terdapat dalam Perjanjian Lama. Nah, coba adik-adik yang masih ingat, bukan masih ingat sih, seharusnya pasti ingat 5 kitab pertama yang ada di Perjanjian Baru. Mulai dari Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Nah, 5 kitab ini adalah 5 kitab yang ditemukan ketika Bait Allah diperbaiki. Kemudian Taurat yang hilang selama ini dibawa ke kepemimpinan Raja Manasye. Ditemukan oleh Hilkia, pemimpin tukang ataupun yang mengerahkan orang-orang yang bekerja membangun Bait Allah. Kemudian kitab Taurat itu diserahkan kepada Raja Yosia. Kemudian kitabnya dibacakan di hadapan orang banyak dan Raja Yosia mendengarkannya dengan baik. Akhirnya yang terjadi, dia terkejut. Ternyata selama ini firman Tuhan yang begitu luar biasa ini akhirnya ditemukan. Saya sangat sedih sekaligus saya sangat bahagia. Begitu kira-kira yang dikatakan Raja Yosia. Kemudian Raja Yosia merobek jubahnya sebagai tanda sedihnya, sebagai tanda betapa dia bangganya. Akhirnya kitab Taurat itu ditemukan dan bisa dijadikan pedoman bagi membangun imannya. Kemudian dengan Taurat-Taurat itu, Raja Yosia dapat mengenal Tuhan dengan baik, seperti yang sudah kita baca sebelumnya ya. Pasti adik-adik juga sudah pernah baca apa isi dari kitab Kejadian, kitab Keluaran, sampai Ulangan. Menceritakan tentang bagaimana Allah menciptakan dunia, kemudian menciptakan manusia, dan juga berkat-berkat yang lainnya. Dari kitab-kitab itulah Raja Yosia memahami betapa cintanya Allah kita kepada umat manusia. Nah, hari ini kita belajar bahwa Raja Yosia yang mau hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, dia memiliki sifat yang setia. Meskipun tadi di awal kakak sudah bercerita bahwa kakek dan ayahnya sama sekali tidak mau menyembah Allah. Mereka lebih memilih menyembah berhala. Tapi Yosia yang masih kecil tetap memilih setia untuk menyembah Allah. Karena dia tahu dari Allah dia diciptakan dan Allah lah yang akan memelihara hidupnya. Kemudian yang selanjutnya, Raja Yosia menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Nah, seperti hidup kita nih, kita kan butuh pedoman. Misalnya adik-adik ada di jalan raya, pasti membutuhkan jalan yang bagus supaya jalannya lurus. Begitu juga dengan Yosia. Firman Tuhan dijadikan pedoman agar imannya lurus, agar hidupnya lurus untuk menuju kepada Tuhan. Selama dia hidup, dia ingin melakukan kebaikan dan melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ayat hafalan untuk hari ini yang terambil dari 2 Raja-Raja 22 ayat 8a. Isinya, telah kutemukan kitab Taurat itu di rumah Tuhan. Nah, dari rumah Tuhan ditemukan firman Tuhan dan akhirnya kita semakin dekat kepada Tuhan. Semoga adik-adik semua tetap bersemangat ya untuk beribadah dan melakukan firman Tuhan. Meskipun dalam keadaan saat ini terasa sulit, kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tidak bisa bersama-sama memuji Tuhan, tapi yakin dan percaya ketika kita tetap setia dan percaya kepada Tuhan, kita akan mendapatkan berkat dan semuanya kita akan tetap selamat dan sehat selalu. Oke? Demikian firman Tuhan hari ini.
Kita sudah banyak belajar dari Raja Yosia. Semoga kita semua bisa meneladani sikap dan juga tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Raja Yosia. Tetap setia dan menjadikan firman Tuhan sebagai pedoman hidup kita. Amin. Mari kita bersama-sama berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Kita berdoa. Tuhan kami yang baik, terima kasih karena firman yang boleh sama-sama kami dengar, firman yang boleh sama-sama kami pelajari. Kami sangat bersyukur dan berterima kasih Tuhan mengingatkan kami bagaimana kami harus meneladani seorang raja, yaitu Raja Yosia. Meskipun keadaan di sekitarnya sering mengajak dia untuk menjauh dari Allah, tapi dia tetap setia, dia memilih firman Tuhan sebagai pedoman hidupnya. Ajari dan mampukan kami agar bisa melakukan hal yang sama. Ajari kami supaya bisa mendekatkan diri juga kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar lagi juga kami akan melanjutkan ibadah kami. Inilah doa dan ungkapan syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tadi kalian sudah mendengarkan firman Tuhan. Nah, saatnya kita akan melakukan aktivitas. Nah, aktivitas ini nanti anak-anak bisa mewarnai liliknya dengan sesuai dengan contoh, kemudian tulis ayatnya sesuai dengan contoh juga ya anak-anak ya. Untuk kertasnya bisa diambil di gereja dan juga ataupun bisa di-download di link di bawah ini. Oke, selamat melakukan aktivitas. Tuhan Yesus berkati. Oke anak-anak, itu tadi firman Tuhan yang sudah kita dengarkan, dan kita juga tadi sudah mendengarkan penjelasan tentang aktivitas kita yang akan kita lakukan di hari ini. Firman Tuhan tadi mengajarkan kita untuk kita bersikap sama seperti Raja Yosia, yaitu menuruti segala perintah Tuhan. Semua firman Tuhan dia lakukan. Sama juga seperti aktivitas kita hari ini, yaitu mewarnai lilin. Tahu tidak, lilin itu kan menerangi ruangan yang gelap, sama seperti firman Tuhan menerangi kehidupan kita. Jadi lakukanlah firman Tuhan setiap harinya agar kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik. Oke anak-anak, siap ya untuk melakukannya? Nah, sekarang kita akan sama-sama untuk mempersembahkan sedikit dari apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Nah, untuk persembahan, anak-anak bisa kumpulkan melalui TU gereja atau dapat anak-anak titipkan kepada orang tua anak-anak masing-masing. Nah, kita akan iringi persembahan kita dengan lagu yang berjudul Bawa Persembahan. Saatnya kita akan berdoa bersama-sama karena kita sudah memberikan persembahan buat Tuhan Yesus ya. Nah, kita akan berdoa persembahan dan juga sekaligus berdoa untuk penutup untuk ibadah kita pada pagi hari ini. Mari semuanya kita lipat tangan dan juga tutup matanya, kita akan berdoa bersama-sama. Oke, Bu Elsa yang akan pimpin ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan atas pimpinanmu dari awal sampai saat ini sekolah minggu ini berjalan. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang bisa kami dengar di hari ini. Bimbing kami Tuhan supaya kami bisa melakukan apa yang sudah kami dengar. Tuhan, kami juga telah mempersembahkan sedikit dari apa yang kami punya yang asalnya juga daripada Engkau. Kiranya Engkau mau terima persembahan ini dan kuduskanlah persembahan ini.
Sebentar lagi Tuhan, kami akan menyelesaikan sekolah minggu kami. Kiranya Engkau tetap bimbing dan jagai kami dalam kami berkegiatan di sisa hari ini. Ampunilah dosa segala kesalahan kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke anak-anak, tadi kita sudah memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan, dan juga sudah memberikan persembahan untuk Tuhan Yesus. Nah, ini adalah lagu terakhir di sekolah minggu kita akan menyanyikan pujian Dalamnya Hatiku. Nanti anak-anak boleh menyanyikan dengan penuh sukacita dan juga penuh semangat di rumah masing-masing ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Sekali lagi ya. Dalamnya hatiku jadikanlah selalu bersinar terus. Ya Yesus berikanlah padaku sukacita, oh sukacita. Gerak-gerak tangan. Haleluya, 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 nyanyilah. Haleluya, 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 amin, amin. Oke anak-anak, kita sudah beribadah pada pagi hari ini dan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.